Kasus boleh ramai, hukum tetap damai. Di sini syarak kita luruskan, sekate kita temukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syarak Sekate, program dari P-Talks atau PTA Talks, podcast resmi Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Dari negeri segantang lade, bercerita tentang hukum, berbual masalah agama sebagai upaya pengetahuan untuk kita semua. Di tanah bermarwah negeri bertuah, tempat kita bedah hukum, dalami syarak, dan pahami hidup dengan adab, akal, dan adat. Disinilah kita bahas perkara-perkara hangat di tengah masyarakat, mulai dari cerai kilat tanpa sidang hingga warisan yang tak dibagi, sampai mertua yang main hakim sendiri. Semua kita luruskan bukan dengan prasangka, tapi dengan syarak yang jelas, hukum yang sah, dan bahasa yang bersahabat. Saya Farah Sabila, hari ini kita akan berbincang bersama narasumber kita untuk membedah satu isu yang semakin sering terjadi tapi jarang benar-benar kita pahami. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sangat luar biasa, yang saya hormati Bapak Muhammad Yasir Nasution SAGMA. Beliau merupakan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. Halo Bapak, selamat sore. Sore. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sejauh ini sehat. Jadi teman-teman, beliau ini bukan hanya panitera tapi juga tokoh hukum yang sudah menapaki perjalanan panjang selama 20 tahun di berbagai kota besar mulai dari Medan hingga Papua ya Pak ya? Benar. Jadi kalau boleh dibilang beliau ini bukan hanya saksi mata tapi juga pelaku sejarah dalam perjalanan hukum peradilan agama kita. Jadi kita sangat beruntung bisa berbincang langsung hari ini. Insya Allah ya Pak ya, sangat berkapasitas untuk menjawab berbagai pertanyaan kita pada hari ini. Insya Allah. Nah, berbicara soal peradilan agama, tentu tidak bisa lepas dari salah satu perkara yang sering muncul di tengah masyarakat, yaitu perceraian Pak. Kadang perceraian itu terdengar sederhana, tapi kenyataannya banyak sisi emosional, hukum, sosial di dalamnya Pak. Dan hari ini kita akan kupas tuntas itu semua dari dasar hukumnya hingga nanti contoh kasus yang sangat hangat di tengah masyarakat. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, Pak Yasir, bolehkah kami meminta penjelasan terlebih dahulu sebenarnya apa sih Pak pengertian perceraian itu menurut hukum peradilan agama kita? Baik, terima kasih Ibu Farah sebagai host kita. Hari ini kita mau bincang-bincang mulai dari perceraian dulu. Perceraian, bercerai berarti bubar gitu. Lawan kata dari perceraian itu adalah pernikahan. Jadi pernikahan itu ikatan yang sangat kuat. Jadi ikatan misakon golizon gitu. Antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kata kuncinya tadi ikatan yang sangat kuat, itulah pernikahan. Lawannya perceraian. Berarti perceraian itu melepas atau membuka ikatan yang sangat kuat tadi itu, sehingga tidak ada lagi hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tadi. Saya jelaskan secara sederhana supaya mudah dipahami. Berarti perceraian itu adalah melepaskan ikatan perkawinan. Itulah secara ringkasnya yang disebut dengan perceraian. Jadi ternyata perceraian itu bukan hanya sekedar hubungan pribadi ya Pak, tapi ada aturan dan landasan hukum di dalamnya Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak, jenis-jenis perceraian itu seperti apa Pak menurut hukum kita gitu Pak? Baik, kalau kita lihat kewenangan peradilan agama, perceraian itu bisa kita kategorikan kepada dua jenis, cerai gugat dan cerai talak. Itu kalau kita lihat dari segi penyelesaian perkara di pengadilan agama. Berbeda lagi kalau nanti kita bicara secara fikih. Jadi kalau menurut peradilan agama tadi, cerai gugat adalah proses perceraian yang diinisiasi oleh istri menggugat hak suami dalam hal menceraikan. Sedangkan cerai talak itu adalah perceraian yang diinisiasi oleh seorang suami
ingin menceraikan istrinya, maka dia datang ke pengadilan untuk melepaskan haknya. Nah, jadi itu bedanya. Kalau di pengadilan negeri tidak ada istilah cerai talak, hanya di pengadilan agama. Karena kalau di pengadilan negeri yang berlaku bagi non-muslim tidak dikenal istilah talak. Karena perkawinan bagi mereka itu adalah perkawinan di luar Islam itu adalah kontrak. Jadi siapa saja pun bisa memutus kontrak. Makanya semuanya cerai gugat. Mau laki-laki yang mengajukan tetap menggugat cerai, mau perempuan yang mengajukan tetap menggugat cerai. Sedangkan di pengadilan agama disebut cerai talak karena hak mentalak itu ada pada suami. Lalu dia ketika dia mau mengajukan perceraian, berarti dia mohon izin ke pengadilan untuk melepaskan haknya. Sedangkan kalau perempuan yang mengajukan cerai disebut dengan cerai gugat. Kenapa? Karena dia menggugat hak talak yang ada pada suaminya supaya dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. Nah, demikian secara ringkasnya. Jadi kita highlight ya Pak, jenis perceraian itu ada talak sama gugat ya Pak. Cerai gugat dan cerai talak. Gugat dan cerai talak. Iya. Nah, untuk cerai gugat dan cerai talak itu Pak, bagaimana sih Pak prosedur pengajuannya di pengadilan Pak? Baik, sebenarnya sama saja kalau proses pengajuannya ke pengadilan sama saja. Tapi sekarang ini bisa kita bedakan pengajuannya di pengadilan itu bisa dilakukan secara manual dan bisa juga dilakukan secara elektronik. Nah, itu sekarang. Jadi kalau dulu hanya secara manual. Kalau secara manual itu berarti orang yang mau mengajukan perceraian itu datang ke pengadilan. Nah, dia ke PTSP lalu mendaftarkan perkaranya dengan membawa surat gugatannya atau surat permohonannya. Nah, kalau belum punya surat gugatan atau belum mempunyai surat permohonan, bisa mohon bantuan di pos bakum yang disediakan di PTSP kita. Nah, yang kedua, kalau dia dilakukan pendaftarannya secara elektronik, itu yang dikenal dengan istilah sekarang e-code, secara e-code. Jadi boleh diajukan secara e-code. Nah, pendaftaran secara e-code ini kalau dia pakai advokat berarti dia sudah punya akun e-code-nya, maka dia bisa langsung mendaftar dari mana saja pun di seluruh dunia ini selama terjangkau oleh internet. Tetapi kalau dia diajukan oleh bukan advokat, maka dia harus datang ke pengadilan dulu, ke PTSP, lalu minta tolong buatkan akun untuk bisa masuk ke aplikasi e-code-nya. Nah, nanti ini disebut nanti dengan pengguna lainnya. Sedangkan advokat tadi pengguna terdaftar, dia sudah terdaftar lebih dahulu. Jadi setelah dibuatkan akunnya di PTSP, barulah dia bisa mendaftarkan perkaranya. Tetapi kalau dirasa cukup ribet, bisa dibantu oleh petugas-petugas kita yang ada di PTSP. Di sana ada namanya pojok e-code. Nah, melalui pojok e-code itu nanti semuanya akan dibantu. Dan sebagai informasi, biayanya jauh lebih ringan daripada kalau dilakukan secara manual. Nah, demikian prosesnya. Tapi Pak, ada juga fenomena yang cukup sering kita dengar nih Pak. Kayak perceraian di luar pengadilan itu statusnya bagaimana Pak? Ini. Ya, ini hal yang sangat menarik. Meskipun sudah pengadilan agama itu sudah menjangkau seluruh Indonesia, tapi masih banyak perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama. Betul. Nah, itu. Jadi ini kenapa bisa demikian? Yang pertama mungkin karena pemahamannya tentang peraturan perundang-undangan. Yang kedua mungkin menganggap bahwa sudah bisa perceraian di luar sana. Padahal jelas di undang-undang itu dinyatakan, undang-undang kita baik di kompilasi hukum Islam maupun di undang-undang perkawinan, jelas perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Hanya dapat, jadi hanya itu membatasi. Berarti seluruh perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Kalau begitu, perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan agama tidak mempunyai konsekuensi hukum. Nah, tidak mempunyai konsekuensi hukum atau akibat hukum tidak ada. Kalau begitu bisa kita katakan tidak sah. Lalu ada satu hal yang sangat menggelitik itu, menyatakan bahwa perceraian yang dilakukan di pengadilan agama itu adalah perceraian secara negara gitu kan. Sedangkan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan itu perceraian yang dilakukan secara agama begitu kan.
Kadang saya heran, kalau secara agama, apakah itu hukum Islam? Kalau dinyatakan itu hukum Islam, lah itu kan ada mazhab-mazhab yang mereka pahami. Iya, Nah, Pak. ketika misalnya suami istri berbeda mazhab, lalu berbeda pendapat mazhab tentang sebuah perceraian itu, apa kepastiannya? Tidak ada kepastian hukumnya. Nah, apakah ini sudah sah atau tidak? Contohnya misalnya begini, talak bid'ah. Pernah dengar? Talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Misalnya, ketika seorang istri dalam keadaan haid ditalak oleh suaminya, menurut mazhab Syafi'i itu sah, tapi menurut mazhab Maliki itu tidak sah, karena itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Lalu kalau begitu, misalnya si istri ini mazhabnya Syafi'i, sedangkan si suami ini mazhabnya Maliki, lalu si suami mentalak istrinya dengan ucapan, lalu mereka berpisah sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan suaminya kembali, lalu istrinya bilang tidak bisa karena mereka sudah habis masa iddah yang 3 bulan itu, sehingga istrinya tidak mau lagi menerima si suami itu tadi. Si suami bilang, perceraian kita yang lalu itu tidak sah karena kamu sedang haid, maka statusnya sampai sekarang kamu adalah istri saya. Tapi menurut istri, karena dia bermazhab Syafi'i tadi, itu sudah sah. Lalu pertanyaannya, yang mana yang benar di mata Allah? Tidak ada yang bisa menjawab, kan? Makanya ada kaedah yang mengatakan hukmul hakim ilzamu wa yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, keputusan pemimpin bersifat mutlak dan semua perbedaan harus dihilangkan. Jadi serahkan ke hakim. Apa kata hakim? Kalau hakim bilang sudah cerai, maka cerailah dia. Kalau kata hakim atau itu belum bercerai dengan cara menolak permohonannya, berarti mereka statusnya belum bercerai. Nah, itulah makanya pentingnya untuk kepastian hukum itu, perceraian itu sudah diatur oleh negara untuk kemaslahatan umum, harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Demikian. Berarti sudah jelas ya, kayak kita menggarisbawahi bahwa semua proses hukum itu dilakukan secara resmi agar jelas status hukumnya. Ngomong-ngomong Pak soal dinamika perceraian, kami juga sempat menerima cerita dari masyarakat nih Pak, yang cukup unik bahkan agak sedikit rumit Pak. Ada kasus di mana ada mertua yang ingin menceraikan menantunya. Nah, ini cukup mengundang tanya juga Pak, apakah secara hukum seorang mertua itu bisa menceraikan menantunya, begitu Pak? Iya, kadang-kadang pernikahan yang tak diridhoi oleh orang tua gitu, itulah akibat dari munculnya fenomena itu. Jadi pada saat menikah dulu, mertuanya tidak ridho kalau menantu laki-lakinya bukan dari golongan milioner gitu. Jadi keuangannya sangat terbatas, sementara mereka bersatu karena makan cinta aja gitu. Rupanya tidak diterima oleh orang tua gitu. Iya, Dikira hidup cukup makan cinta gitu. Akibatnya sampai di jenjang perkawinan, orang tuanya tidak terima gitu. Lalu diam-diam, kadang-kadang ketika misalnya terjadi perpisahan, si suaminya misalnya pergi merantau untuk mencari nafkah. Nah, datang si mertua tadi itu diam-diam mengajukan permohonan melalui kuasa, kadang begitu. Apalagi sekarang ini kan alamat bisa dibuat dengan alamat pos. Nah, bisa dibuat dengan alamat pos. Jadi meskipun tidak sampai kepada si suami, maka dianggap kalau diantarkan ke situ dan diterima oleh orang yang ada di tempat itu, maka berjalan gitu. Nah, kemungkinan itu bisa terjadi. Lalu kita memandang secara hukum, bagaimana kasus itu? Semestinya kalau menurut hukumnya, ketika mengajukan perkara itu, subjek hukum artinya orang yang mengajukan itu harus mempunyai legalitas. Legalitas itu keabsahan menurut hukum, dia maju di depan hukum gitu. Jadi yang punya dalam hal perkawinan itu subjek hukumnya cuma ada 2, suami dan istri. Subjek hukumnya. Maka yang mempunyai legalitas berdiri di depan hukum, maka yang 2 ini, suami dan istri. Ketika itu diinisiasi oleh orang tua, maka
syarat legalitasnya itu tidak terpenuhi, maka semestinya orang tua itu tidak bisa melakukan atau mengajukan permohonan cerai terhadap anaknya gitu. Tidak bisa mewakili anaknya untuk mengajukan perceraian gitu. Nah, kecuali anaknya yang meminta tolong kepada orang tuanya untuk mengajukan, dikuasakan kepada orang tuanya sebagai kuasa insidentil. Tapi yang sering kan misalnya orang tua yang menginisiasi lalu nanti dibuatkan kuasa, berarti ada penyeludupan hukum di situ. Nah, jadi untuk para orang tua, meskipun tidak terima terhadap menantunya, Anda tidak punya legalitas untuk berdiri di depan hukum untuk mengajukan perceraian. Begitu juga terhadap istri orang. Misalnya, saya tidak bisa menceraikan istri tetangga saya karena nggak ada legalitas saya gitu. Kan tadi kan hubungan suami kalau suami perceraian itu kan dari sebuah perkawinan. Hubungan subjek hukumnya cuma ada dua, yaitu suami dan istri. Maka ini yang punya legalitas. Jadi kalau saya menceraikan istri tetangga, tidak ada hubungan saya dengan dia, maka saya bukanlah subjek hukum yang benar ketika mengajukan perceraian itu. Nah, begitu. Jadi ini bukan soal boleh atau tidak ya Pak, tapi kedudukan seseorang dalam hukum perdata Islam gitu ya Pak. Jadi dalam situasi seperti itu Pak, bagaimana seharusnya seorang anak dan menantunya itu bersikap? Apakah harus lebih sabar dan taat atau lebih tegas begitu Pak? Iya, jadi terkadang begini dalam rumah tangga itu, setelah menikah itu berjaraklah dengan orang tua, berjarak dengan orang tua supaya kita bisa menjalani hidup kita sendiri dengan pasangan kita dan berjuang bersama gitu kan. Kalau sudah misalnya orang tuanya itu suka terhadap orang yang punya harta banyak, ketika tinggal dekat mertua terus-terusan, lama-lama dia akan jengkel gitu. Walaupun sebenarnya mertua itu tidak boleh seperti itu terhadap memandang menantunya, karena dalam agama yang dilihat kan kalau mau menikahi seseorang itu agamanya dulu, bukan hartanya, bukan kecantikannya gitu. Jadi orang tua tadi harus sadar bahwa kalau menantunya itu adalah orang yang baik, mestinya dia harus kembali ke prinsip agama, bahwa agama harus dikedepankan. Kemudian menantu juga harus menunjukkan sifat yang baik supaya tidak ada niatan-niatan yang macam-macam dari mertuanya untuk memisahkan anaknya. Dia menyesal menyerahkan anaknya misalnya sama seorang laki-laki itu, karena seorang laki-laki itu ternyata bukanlah orang yang baik begitu. Tapi kalau misalnya mertuanya, seorang orang tua itu tetap berkeinginan untuk berpisahnya anaknya dengan menantunya, dia harus sampaikan kepada anaknya. Kalau anaknya setuju, anaknya yang maju. Kalau itu boleh Pak? Ya karena anaknya yang maju. Kalau itu boleh, berarti kan persetujuan anaknya. Tapi tidak boleh juga dengan jalur pemaksaan. Tidak boleh. Jadi lebih bagus para orang tua itu membina anak dan menantunya, supaya sama-sama bisa hidup dengan bahagia ke depannya. Begitu. Jawaban Bapak itu memantik satu pepatah Pak, yang pernah saya dengar kayak anak laki-laki itu adalah milik orang tuanya seumur hidup Pak. Apa itu benar atau perlu kita luruskan lagi Pak? Iya. Jadi kalau seorang laki-laki itu sampai kapanpun dia adalah milik ibunya, milik ibunya, maka dia tetap wajib berbakti kepada ibunya. Itu dalam masalah hubungan, adab, dalam masalah adab. Jadi apapun seorang anak laki-laki itu harus memuliakan, mengutamakan ibunya gitu daripada yang lain, bahkan daripada istrinya, harus lebih mengutamakan itu. Tapi dalam masalah hubungan perkawinan, meskipun dia seorang anak laki-laki, ketika ibunya memerintahkan dia untuk menceraikan, ini kan bukan masalah hubungan adab,
penghormatan, tapi ini adalah hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Maka tidak bisa orang tuanya mencampurinya. Nah, tapi kalau misalnya orang tuanya memerintahkannya untuk hadir, tapi si istri katakan tidak, jangan pergi, maka seorang laki-laki tadi itu harus pergi ke tempat orang tuanya. Tanda dia adalah milik orang tuanya, begitu. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan, atau kalau sering kita dengar gini, surga seorang anak laki-laki itu di telapak kaki ibunya. Surga seorang perempuan ketika dia belum menikah di telapak kaki ibunya. Tapi ketika dia sudah menikah di telapak kaki suaminya. Nah, itu artinya ada perbedaan. Nah, begitu. Kadang yang dibutuhkan itu sebenarnya bukan hanya hukum di atas hukum hitam di atas putih ya Pak, tapi juga bagaimana kebijaksanaan kita dalam menyikapi hubungan keluarga. Terakhir nih Pak, untuk para pendengar kita yang mungkin sedang mengalami hal serupa nih Pak, merasa tertekan, bingung secara hukum atau sedang diambang perceraian nih Pak, apa pesan atau harapan Bapak untuk mereka Pak? Baik, untuk para pemirsa dan pendengar kita yang kondisi rumah tangganya diambang perceraian, lihat dulu, ingat kembali masa Anda bertemu. Dulu saling menyayangi, saling mengasihi. Ingat itu. Nah, bahkan kalau sekiranya masih normal cara berpikirnya, bisa jadi senyum-senyum sendiri kalau mengenang awal pertemuan begitu manisnya. Begitu. Maka ingatlah itu. Kemudian yang kedua, lihat setelah Anda menikah, mungkin Anda sudah punya anak, pikirkan masa depan anak-anak itu. Nanti kalau si laki-laki nikah lagi dengan perempuan lain, maka anaknya akan punya ibu tiri. Kemudian kalau si perempuan yang menikah lagi dengan orang lain, maka si anaknya punya ayah tiri. Kedua-dua ini, ayah tiri dan ibu tiri, image-nya masih negatif karena masih terdapat kasus-kasus, dan itu akan menambah bagi si anak itu beban secara emosional, mengganggu psikologi anak-anak itu. Nah, ingatlah itu terhadap anak-anak yang sudah dilahirkan tadi. Kemudian coba cari orang yang bisa menengahi. Misalnya begini, si perempuan itu curhat apa yang paling dia tidak suka terhadap suaminya itu, kemudian si laki-laki juga curhat kepada seseorang tadi itu apa yang dia tidak suka terhadap istrinya tadi. Lalu orang yang ditunjuk tadi itu berfungsi sebagai mediator, dia akan menyamakan persepsi kedua orang ini terhadap hal-hal yang tidak disukai dari kedua orang ini gitu. Itu supaya kembali bisa membina rumah tangga secara baik. Tetapi jika ternyata suatu hal yang tidak mungkin lagi disatukan, misalnya suaminya misalnya sudah jadi pemadat, pecandu narkoba kelas berat yang tidak bisa diperbaiki lagi, maka itu akan memudaratkan andai mereka tetap dipertahankan. Maka barangkali kalau seperti itu tidak bisa diperbaiki lagi, ya bercerai itu menjadi hukumnya wajib. Nah, karena hukum cerai itu bisa wajib, bisa juga haram gitu. Tapi kalau kondisinya memudaratkan ketika dilanjutkan, maka itu menjadi wajib. Tapi kalau tidak, itu menjadi haram. Nah, Masya Allah Pak, terima kasih banyak atas pesan yang sangat menyentuhnya Pak. Terkadang memang di tengah gelombang masalah Pak ya, yang kita butuhkan itu bukan hanya jawaban hukum, tapi juga ketenangan hati dan petunjuk yang bijaksana. Iya. Tak terasa ya Pak, sudah beberapa menit kita berbincang. Obrolan yang awalnya hanya ditanyai apa itu perceraian, ternyata membawa kita menyusuri begitu banyak sisi dari hukum, prosedur hingga dinamika keluarga yang kompleks. Dan kami yakin banyak sekali dari pendengar kita hari ini yang merasa lebih tercerahkan, lebih kuat, atau mungkin justru merasa tidak sendiri lagi Pak dalam menghadapi situasi yang serupa. Sekali lagi kami ucapkan Pak, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Yasir Nasution, SAGMA,
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau atas ilmu dan waktunya. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkah, Pak. Amin. Nah, untuk kamu yang sedang mendengarkan atau yang ingin bertanya seputar hukum peradilan agama, atau bisa juga untuk request topik selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel ini agar kamu nggak ketinggalan episode menarik lainnya. Berlayar sampan ke Tanjung Pinang, singgah sebentar beli ketupat. Bicara cerai jangan sembarang, ada hukum jangan nekat. Saya Farah Salsabila dan segenap tim podcast Syarak Sekate pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mohon maaf ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.